Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam dialog bersama Badan Pusat Statistik terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Dan kini saya sudah bersama dengan narasumber dari BPS, yaitu Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Ibu Nurma Widayanti. Selamat sore Bu Nurma. Sore. Terima kasih Bu sudah hadir. Dan nanti Anda juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada narasumber kami bersama Bu Nurma di nomor telepon 021 573 2269 atau bisa juga di 021 574 3812. Nah, sebelum itu saya bertanya terlebih dahulu ke Bu Nurma. Bu Nurma, ini pandemi COVID-19 seperti tadi disampaikan oleh Kepala BPS tentu tidak boleh menghambat proses sensus penduduk ini. Salah satunya pelatihan dilakukan secara daring, secara mandiri, seperti ditayangkan melalui media televisi seperti hari ini. Bagaimana Bu proses pembelajaran itu nantinya berlangsung, dan kemudian apa yang membedakan tahun ini dengan proses pelatihan di periode-periode sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sensus penduduk kita kali ini memang berbeda dengan sensus yang sebelumnya, kan 10 tahun sekali sensus diadakan. 10 tahun sekali? 10 tahun, setiap 10 tahun sekali. Nah, kita di 2020 perencanaan kita memang sudah berbeda dengan yang lalu, yaitu pertama kita menggunakan data Dukcapil sebagai dasar. Kemudian moda pengumpulan datanya juga lebih dari satu macam gitu ya. Nah, terkait dengan kondisi COVID ini memang kita harus melakukan adaptasi terhadap kondisi yang ada. Salah satunya, ini tentu adaptasi cepat ya Bu ya? Iya, awalnya pasti rencananya nggak seperti ini. Tidak, kita bekerja keras untuk menyiapkan akhirnya pelaksanaan menjadi seperti ini. Jadi ketika COVID kita kan harus jaga jarak, ya nggak boleh berkerumun. Oleh karena itu tatap muka kan menjadi dibatasi, menjadi sumber penularan, sehingga kita melakukan cara jarak jauh. Nah, kita berjenjang. Terakhir ini petugas sensus secara mandiri kita latih. Pertama kami berikan berbagai macam materi, ya, kemudian dipelajari, dan hari ini sore ini ada tayangan yang untuk memperjelas dari pembelajaran mereka secara mandiri. Betul. Nah, kemudian ini tayang di TVRI kan selama sampai tanggal 30 ya. Setiap hari mulai setiap hari ya. Sampai tanggal 30 setiap jam 16 seperti ini. Kemudian kita melakukan nanti ada semacam tes ya untuk mengetes pemahaman. Sampai sejauh mana petugas sejauh memahami, mana memahami ya? Nanti kita lihat evaluasi yang nilainya mungkin tidak baik, itu nanti ada pendampingan yang lebih banyak dari di atasnya petugas sensus kan ada KOSEKA, Koordinator Sensus Kecamatan. Ada berapa petugas Bu yang akan terlibat dalam proses pendataan penduduk ini? Sekitar petugas sensusnya itu sendiri ada lebih dari 190.000 orang. Untuk seluruh Indonesia? Untuk seluruh Indonesia, KOSEKA itu ada 16 ribuan. 16 ribuan? Petugas, di mana satu orang KOSEKA itu membawahi 15 orang petugas. Baik Bu, sebelum kita bahas lebih jauh, sudah ada penelpon yang masuk. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore Bu. Iya, dengan Ibu sore. siapa? Ibu siapa dan di mana Ibu? Saya dari Kota Sukabumi. Ya, iya Ibu. Ya. Dengan Bu siapa Bu, maaf? Darliawati. Darliawati, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya ya Bu ya. Ya, silakan. Ini ada satu keluarga penduduk. Pertamanya dia tercatat di Kota Pandeglang. Ibu, Ya. volume televisinya boleh dikecilkan sedikit sehingga kami bisa menangkap dengan jelas suara Ibu di sini. Ya, sebentar ya. 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 Ada Bagaimana satu Ibu? keluarga penduduk berasal dari Kota Pandeglang. Ya. Mereka tercatat semua di Kota Pandeglang sebelumnya. Dan satu keluarga itu suami istrinya udah mempunyai EKTP di Kota Pandeglang. Nah, mereka sekarang sudah tidak ada data kependudukannya di sana, Bu. Udah di sini semuanya, tapi di sini belum tercatat gitu. Okay. Gimana? Baik. Tapi suaminya asli Kota Sukabumi.
tercatat di sini, tapi kakak orang tua masih bergabung dengan kakak orang tuanya, kakak ibunya, dan statusnya belum menikah di sini. Gimana tuh, Bu? Baik, baik. Baik Ibu Darliawati, kita akan Iya. jawab nanti. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jelas nggak, Bu, pertanyaan Jelas Bu, sudah iya. sudah jelas kami terima. Jadi Dan permintaan dari penduduk tersebut, bisakah mereka pindah ke sini? Bisakah secara pindah ke Sukabumi, ya? otomatis selesai di sensus nanti di tahun 2020 September. baik Ibu, nanti akan dijawab. Kita sapa dulu penelpon berikutnya. Ya, selamat sore Bu. Pak, selamat sore, silakan. Halo. Halo, selamat Halo. sore. Iya Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana? Saya Sobarian Ya, silakan Pak. Di mana Pak? dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, silakan Pak. Ini Bu, saya mau tanya nih, kan kalau kita mau verifikasi nih, terus keluarganya itu terdampak COVID, ya positif COVID gitu, Mbak. Ya. Gimana penanganannya gitu Baik. untuk verifikasinya? Ya. Cukup tuh, Mbak. Baik, baik Pak. Itu saja Pak ya, nanti akan dijawab Yo. oleh Ibu Nurma. Terima kasih Bapak. Ya. Baik Bu Nurma, ini ada 2 pertanyaan dari Sukabumi dan dari Bangka Belitung. Silakan Ibu ditanggapi. Yang dari Sukabumi dahulu mungkin. Iya, Ibu Darliawati Iya, ya. Ibu Terima Darliawati. kasih Ibu telah ikut menonton acara Iya. ini sehingga nanti Ibu siap ketika ada petugas Betul. datang. Dan kasus seperti ini juga mungkin nggak hanya terjadi di sini ya Bu ya. di Banyak mana-mana. mungkin. Ya. Tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa sensus penduduk kali ini menggunakan data Dukcapil itu sebagai data dasar. Nah, data Dukcapil ini dikemas dalam daftar penduduk yang tadi sudah dijelaskan di materi. Nah, daftar penduduk ini satu daftar penduduk ada di satu satuan lingkungan setempat. Kok kita satu RT itu daftar penduduk yang dimana mereka penduduk yang tercatat berdasarkan KK atau KTP. Ya. Acuannya tetap ke KK atau ke KTP. Ya. Nah, kemudian daftar ini kan tadi dikonfirmasi, diverifikasi, baik kepada Pak RT maupun nanti langsung ke lapangan juga, verifikasi lapangan. Nah, kasus seperti yang tadi Bu Darliawati sampaikan bahwa tadi suami istri sudah IKTP Pandeglang, tapi kakaknya, tapi suaminya masih terdaftar di kartu keluarga orang tuanya di Sukabumi. Nah, dalam kondisi seperti ini si suami itu kan masih kakak di Sukabumi. Dia akan berada di daftar DP yang di Sukabumi. Nah, jadi nanti ketika diverifikasi kepada Pak RT atau ketua lingkungan satuan lingkungan setempat, ketua SLS, nanti akan diberi tanda keberadaannya di mana. Misalnya Pak suaminya ini Pak siapa di daftar penduduk yang di Sukabumi itu kan ada. Ya. Nah, nanti dicek, oh dia udah pindah. Nanti ada kolom yang dicek tadi seperti yang materi. Dia dicek di kolom pindah. Oh, gitu. Nah, berarti dia tidak tercatat di situ. Nah, sementara istrinya masih ada di kakak mana gitu. Nah, akan nanti disatukannya itu nanti ada mekanismenya sendiri. Baik. Jadi nanti akan ada mekanisme dan itu tentu para petugas sensus sudah memahami nanti akan seperti apa begitu ya Bu ya. Tapi apakah secara otomatis gitu dari hasil sensus memang nanti kami akan memberikan data balikan ke Dukcapil, tapi proses administrasi ini harus tetap dilakukan oleh penduduk ke kantor Dukcapil. Iya, artinya termasuk tadi pertanyaan untuk menjawab apakah bisa pindah gitu ya. Itu tentu juga harus diurus ke Dukcapil setempat. Betul. Ya, selanjutnya Ibu, ini pertanyaan dari Bangka Belitung. Apabila pada saat verifikasi lapangan, keluarga yang akan diverifikasi ternyata ada yang positif COVID-19, lalu apa yang harus dilakukan oleh petugas sensus? Iya, jadi tadi seperti dijelaskan petugas kami dibekali dengan protokol kesehatan ya, dengan masker, sarung tangan, face shield dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk menjamin bahwa petugas kami tidak menulari penduduk, penduduk pun tidak menulari petugas kami dengan juga menjaga jarak. Nah, jadi ketika satu keluarga itu terkena COVID, mungkin kita bisa memverifikasinya kepada ketua SLS, ya, atau misalnya melalui telepon, ya bisa juga. Yang jelas ini harus tidak ada bertemu langsung kalau memang itu sudah diketahui terkena COVID. Iya, baik. Terakhir Bu Nurma, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI terkait dengan sensus penduduk 2020 ini?
Ya, jadi Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, penduduk Indonesia, bahwa sensus penduduk itu merupakan pencatatan penduduk. Jadi tujuannya untuk penyediaan jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan. Nah, penduduk akan dicatat di mana biasa mereka tinggal. Nah, kemudian karena seluruh penduduk mulai dari 0 tahun ya, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia, tentunya kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Ya. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi di wilayah ini ada berapa bayi, ada berapa balita, ada berapa lansia, nah perencanaan ke depan menjadi lebih mudah supaya tepat sasaran. Betul. Nah, karenanya kalau ibaratnya kami tidak ingin satupun penduduk tertinggal untuk dicatat, karena ini akan menentukan perencanaan ke depan oleh pemerintah sesuai kebutuhan untuk masyarakat. Jadi itu yang akan menjadi tujuan akhirnya, satu Iya. data kependudukan Satu data yang ini kependudukan. juga sangat serius diperhatikan oleh Presiden Jokowi Betul. begitu ya Bu ya, karena untuk perencanaan pembangunan ke depannya. Saudara, demikian perbincangan kami dan tentu saja terima kasih Ibu Nurma Midayanti sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan dan juga dialog bersama dengan Badan Pusat Statistik. Saya Herina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.